As- ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mikrobiologi ingin menyampaikan tentang produk fermentasi non-pangan. Kali ini kami kebagian pupuk kompos untuk pembuatan bahan praktikumnya. Kelompok 3 sendiri beranggotakan yaitu Alia Rosida, setelah itu Laila Nisfia, dan saya sendiri Ahmad Kurnia Dwi Putra. Oke, untuk yang slide yang pertama, produk hasil fermentasi non-pangan. Pupuk dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang diberikan pada tanah agar dapat menambah unsur hara atau zat makanan yang diperlukan tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pupuk-pupuk organik adalah bahan organik yang umumnya berasal dari tumbuhan dan atau hewan, ditambahkan ke dalam tanah secara spesifik sebagai sumber hara, pada umumnya mengandung nitrogen yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Pengomposan merupakan suatu proses bioksidasi yang menghasilkan produk organik stabil dan dapat dikontribusikan secara langsung ke tanah serta digunakan sebagai pupuk. Produk dari pengomposan berupa kompos apabila diberikan ke tanah akan mempengaruhi sifat fisik, kimia maupun biologis tanah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Laila Nisfia. Baik, kompos ibarat multivitamin untuk tanah pertanian. Kompos akan meningkatkan kesuburan tanah dan merangsang perakaran yang sehat. Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Berikut adalah cara kerja produk fermentasi non-pangan, yaitu pembuatan pupuk kompos. Yang pertama, siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Kemudian pisahkan sampah organik, yaitu sisa makanan atau dedaunan dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Kemudian, siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos. Jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. Lalu masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalannya dapat disesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Kemudian siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Lalu masukkan sampah organik yang telah dicampur arang sekam atau opsional dan kapur pertanian ke dalam wadah. Pastikan sampah disimpan secara merata. Sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Kemudian siram dengan air yang telah bercampur EM4. Masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Setelah itu pupuk siap untuk digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia Rosida. Dipersilahkan. Baik, kemudian kita akan membahas tentang hasil pengamatan produk fermentasi non-pangan. Pupuk kompos, yang pertama itu aromanya. Dari aromanya itu tidak berbau terlalu kuat, baunya cenderung seperti tanah. Yang kedua, warnanya itu coklat hitaman. Yang ketiga, teksturnya itu lembek dan menggumpal. Yang keempat, yaitu waktunya. Waktu itu saat difoto terakhir kali itu pada waktu 7 hari. Fungsinya, kompos memiliki fungsi meningkatkan kesuburan tanah dan merangsang perakaran yang sehat. Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah serta akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Slide selanjutnya. Baik, ini dokumentasi kegiatan. Jadi ini adalah pemisahan. Jadi pada gambar yang atas di samping kiri itu adalah pencampuran antara pupuk kompos, antara tanah dengan limbah rumah tangga ya, untuk menjadi pupuk kompos. Kemudian yang bagian bawah itu adalah pemisahan antara limbah rumah tangga dengan sampah
anorganik. Sampah anorganik itu seperti apa? Seperti plastik atau bahan-bahan yang tidak bisa diuraikan secara cepat. Kemudian yang di samping kanan itu adalah pencampuran. Setelah pencampuran antara sampah organik dengan tanah menjadi pupuk kompos, dan ini adalah foto terakhir kali, yaitu foto setelah 1 minggu pencampuran tersebut. Nah, sebelumnya itu juga diberikan dengan cairan EE4 yang dicampur dengan air sebagai bentuk fermentasinya ya. Terima kasih. Mungkin seperti itu dari presentasi dari kelompok 3 tentang produk fermentasi non-pangan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk Mas Faiz selaku asisten dosen dan Bu Pramesti Dewi sebagai dosen mata kuliah mikrobiologi. Sekali lagi terima kasih. Kami dari kelompok 3 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.